This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Happy Sunday Millennials, selamat hari Minggu untuk kamu. Ya aduh, ini minggu keberapa nih? Kepertama di bulan September, dan juga ini pertama kali ya aku siaran lagi setelah beberapa bulan gak siaran gitu ya. Karena ada beberapa kendala dan juga aku harus menyelesaikan magang kampus gitu ya. Tapi Millennials ya, kamu ditemenin sama Jojo di Weekend Zone sampai tuntas di beberapa jam ke depan. Jadi pastikan supaya kamu stay tune terus di sini, pantengin kita karena ini juga siaran terakhir aku di Millennials Radio. Pastinya siaran terakhir kita semua virtual announcer. Kita bakal menemani kamu di saat-saat terakhir. Dan ya, orang bilang ada waktunya untuk berpisah, tapi bukan masalah, perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Karena ya, aku mau bahas beberapa hal-hal yang pastinya akan membantu kamu Millennials. Juga aku bakal kasih track-track bagus yang bakal menemani hari-hari kamu, menemani hari-hari minggu kamu Millennials. So stay tune di Millennials Radio. Ada Endang Sukamti dengan Sampai Jumpa spesial untuk kamu Millennials. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu.
untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Millennials, kamu lagi dengerin Jojo di Weekend Zone, pastinya sampai tuntas di beberapa jam ke depan. Dan ya, aku mau ngingetin kamu untuk selalu ya pantengin Instagram kita, Instagram story-nya kita juga, WhatsApp story-nya kita ya. Siapa tahu ada info menarik buat kamu. Ada juga info terupdate pastinya, dan lagu-lagu yang baru aja dirilis di tahun ini bisa kamu tahu di Instagramnya kita @millennialsradio. Dan juga millennials, untuk kamu yang mau denger requestan lagi, yang mau denger siaran kita ya di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, kamu bisa dengerin di Spotify, di Anchor juga bisa ya. Di Spotify kita @millennialsradio podcast. Nah millennials, kali ini aku mau bahas seputar aktivitas kita sehari-hari. Kira-kira apa nih aktivitas kamu di hari ini? Ya pasti kamu bisa jabarkan ya. Tapi kalau aku tanya nih, aktivitas kamu di minggu ini kira-kira apa yang kamu mau buat? Atau aktivitas kamu di minggu depan gitu ya, apa sih kira-kira yang mau kamu buat? Nah jadi pasti udah ada gambaran nih apa yang bakal kita mau bahas seputar aktivitas kita nih. Kira-kira apa ya Kak Jo? Kasih bocoran dong. Aku mau kasih tahu kamu nih tips-tips buat to-do list ya. List untuk yang kamu mau lakukan di minggu ini, mungkin di hari ini pastinya, biar jadwal kamu tuh nggak kececer atau jam terbang kamu tuh nggak ada yang ketinggalan gitu nih millennials. Nah cara untuk membuat to-do list atau melakukan sesuatu gitu ya. Yang pertama adalah kamu harus mencatat kegiatan kamu dengan rinci. Nah, langkah pertama yang perlu kamu lakukan itu adalah mencatat seluruh kegiatan nih. Ingat millennials, kalau kamu harus menuliskannya secara rinci nih, mulai dari apa yang kamu mau buat atau apa yang mau kamu kerjakan nih, jam berapa, kemudian kasih nih detail tentang kegiatan-kegiatan yang udah kamu tulis nih. Nah, kamu bisa catat itu di sebuah note kosong, tujuannya supaya itu nggak tercampur nih dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang udah kamu catat sebelumnya. Nah selain itu juga kamu bisa menghias nih notes atau tempat atau kertas yang kamu tulis itu dengan spidol warna mungkin ya, biar kelihatannya lebih enak lagi dipandang. Nah ini supaya catatan tersebut itu yang seperti udah yang aku bilang tadi, kalau ya biar kita natapnya juga enak gitu ya. Yang kedua, milenial sudah urutkan skala prioritas nih di tiap poin. Jadi selain mencatat kegiatan-kegiatan yang udah kamu tulis tadi ya secara rinci, nah kamu bisa mengurutkan mana yang harus aku lakukan nih lebih dulu gitu.
biasanya ini dilakukan supaya kamu bisa menentukan nih mana yang bisa kamu lakukan duluan, dan juga kamu bisa terhindar dari yang namanya kebingungan gitu ya, akibat banyaknya kegiatan kamu millennials. Nah, kurang lebih seperti itu millennials untuk to-do list yang aku kasih tips-tipsnya lebih tepat. Tips-tips untuk membuat to-do list itu yang pertama dan kedua. Selanjutnya kita bakal bahas ya di segmen selanjutnya. So I hope you stay tune di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Weekend Zone ditemenin sama Jojo masih mengudara ya di Millennials Radio sampai tuntas di beberapa jam ke depan. Dan ya, kita lagi ngebahas seputar membuat to-do list. Apakah kamu salah satu orang yang masih bingung nih millennials, cara membuat to-do list itu gimana sih ya? Ya, aku juga ya sebelumnya nggak tahu ya. Iya, tapi tadi kita udah ngebahas ya dua to-do list, dua cara membuat to-do list. Yang pertama itu adalah mencatat kegiatan-kegiatan yang akan kamu buat atau kamu lakukan dengan rinci. Dan yang kedua adalah urutkan ya skala prioritas tiap poin. Jadi kamu harus mengurutkan kegiatan mana yang harus kamu prioritaskan. Dan yang ketiga millennials itu tandai kegiatan-kegiatan yang sudah selesai. Jadi setiap ya kamu membuat to-do list, selesai kamu melakukan sesuatu yang ada di to-do list kamu atau kegiatan-kegiatan yang sudah kamu tulis sebelumnya, kamu harus tandai nih kegiatan yang udah selesai. Jadi mungkin bisa dikasih warna mungkin ya, kalau selesai warnanya merah mungkin atau gimana gitu, biar ada tanda kalau kegiatan ini udah selesai. Nah, dan ya for your information, menyelesaikan dan memberikan tanda kalau kegiatan ini udah selesai akan memberikan rasa kepuasan untuk kamu nih millennials. Jadi kamu akan lebih bersemangat, akan lebih puas terhadap diri kamu, atau kamu bakal berpikir kayak, waduh, kegiatan aku yang tadi yang udah aku buat itu udah selesai, masih ada beberapa yang harus aku lanjutin lagi. Jadi harus semangat. Mungkin kamu akan berpikir seperti itu nih millennials. Dan yang keempat millennials ya, yang keempat itu apa sih Kak Jo? Kasih tahu dong. Iya, yang keempat itu adalah unduh nih aplikasi to-do list di gadget kamu millennials. Nah, biasanya ya to-do list yang orang-orang buat itu manual, tapi kamu juga bisa nih membuat daftar hal atau daftar kegiatan secara digital dalam bentuk aplikasi nih milenial. Di zaman sekarang kan udah makin canggih tuh, gadget di mana-mana ya. Orang pasti punya handphone, dan to-do list ini bisa kamu buat di handphone, bisa pakai notes, bisa juga pakai aplikasi-aplikasi lain ya yang memungkinkan kamu untuk menyusun rangkaian kegiatan yang akan kamu lakukan ke depannya. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang bisa kamu pakai nih milenial seperti Any.do atau Todoist atau Wonderlist, ada Google Keep dan Remember the Milk. Itu kamu bisa unduh aplikasinya dari Google Play Store, bisa juga dari App Store kalau kamu pakai iOS ya. Nah, kalau sudah berarti kamu udah bisa tuh pakai atau buat to-do list yang udah kamu rencanain dari awal millennials. Gimana? Udah ada gambaran membuat to-do list yang bisa ngebantu kamu membuat kegiatan-kegiatan yang ya pastinya menambah produktivitas kamu nih millennials. Nah, yang kelima, aku lanjut dulu ya. Yang kelima atau yang terakhir gitu ya.
yang terakhir adalah evaluasi dan berikan reward kepada diri kamu nih millennials. Iya sih ya, kita harus evaluasi kegiatan-kegiatan yang udah kita buat kemarin atau tadi misalnya ya, kita udah evaluasi, dan juga kalau udah selesai ya kita harus kasih nih reward kepada diri sendiri. Aduh, aku udah selesai nih ngebuat sesuatu. Wah, terima kasih untuk diriku, seperti itu ya. Ya millennials, itu dia seputar to-do list. Ya, selanjutnya aku bakal bahas lagi sesuatu yang baru untuk kamu, yang pastinya bisa menambah wawasan kamu seputar produktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kamu lebih produktif lagi nih millennials. So stay tune di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Jojo masih mengudara di Weekend Zone, pastinya menemani kamu sampai tuntas di beberapa jam ke depan. So kita lanjutkan pembahasan kita ya millennials. Kalau tadi kita berbicara tentang yang namanya membuat to-do list, sekarang aku mau kasih tahu kamu nih millennials, cara menjadi lebih produktif lagi dengan beberapa langkah yang akan aku kasih tahu ke kamu millennials. Jadi tanpa basa-basi lagi, aku mau kasih tahu kamu cara untuk menjadi lebih produktif lagi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan kamu dengan jelas nih millennials, karena ya kalau kamu menetapkan sesuatu yang sifatnya adalah jelas, ya pasti kamu akan tahu nih, kamu akan paham dengan apa yang bakal kamu lakuin nih. Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan metode yang namanya SMART untuk membantu kamu menerapkan nih semuanya. S yaitu specific, M yaitu measurable, E atau A adalah attainable, dan R atau R adalah relevant, dan T adalah timely. Jadi pastikan metode ini udah kamu tahu ya, udah kamu pelajari, dan ya kamu bisa tetapkan tujuan kamu dengan jelas nih millennials. Yang kedua adalah temukan sistem manajemen waktu yang baik untuk kamu nih millennials, karena ya salah satu tips untuk mengatur waktu kamu adalah dengan menemukan sistem yang bisa kamu pakai nih untuk manajemen waktu kamu nih millennials. Nah, coba untuk bagi aktivitas kamu menjadi beberapa bagian berdasarkan kepentingannya nih millennials. Karena ya kamu bisa tahu nih, seperti yang tadi kita membuat to-do list tuh, kita perlu tahu mana yang penting atau mana yang menjadi prioritas. Yang ketiga adalah merincikan waktu kamu selama 7 hari berturut-turut millennials. Nah, luangkan waktu 7 hari ya untuk menilai bagaimana cara kamu menghabiskan waktu yang kamu punya millennials. Nah, apa yang sedang kamu lakukan saat ini ataupun kemarin? Apakah waktu yang kamu miliki itu udah dihabiskan dengan baik atau belum? Atau mungkin bermanfaat atau tidak waktu yang udah kamu pakai kemarin? Nah, catat itu semua di jurnal kamu millennials. Nah, kalau kamu menemukan ya yang menurut kamu kurang baik, nah pasti kamu udah tahu tuh mana kira-kira yang harus aku lakuin, atau bagaimana caranya biar aku lebih banyak tuh tahu manajemen waktu yang baik itu kayak apa. Nah, di hari terakhir di dalam 7 hari itu millennials, nah kamu pasti tahu nih tuh mana ya, kalau kamu udah kalkulasikan, nah mana tuh, mana hal atau di mana hari yang kamu pakai nih waktunya sampai kamu ya kalau bisa dibilang lost time gitu ya, kehilangan waktu yang banyak. Yang
keberapa nih ya, keempat adalah masukkan kebiasaan kunci ke dalam hidup kamu nih millennials. Nah, Charles Duhigg atau Duhigg dengan pedih menciptakan kebiasaan kunci dalam bukunya yang berjudul The Power of Habit. Nah, dalam arsitektur, batu kunci adalah batu yang menampung semua batu lainnya millennials. Nah, demikian pula nih kebiasaan kunci tidak hanya membantu membentuk kebiasaan baik kamu millennials, tapi juga membantu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, fokus pada kegiatan utama dan kamu pasti akan merasa lebih baik lagi millennials dalam mengelola waktu kamu untuk pengembangan diri kamu ya, untuk produktivitas kamu millennials. Yes, itu dia millennials ya, tips keempat. Dan tips kelima adalah jadwalkan waktu untuk membalas email. Nah, membalas email biasanya itu membuat perhatian kita itu lebih teralihkan nih. Jadi ya, kalau ada sesuatu yang mendesak, biasanya seseorang itu akan memanggil kamu atau mengirimkan pesan ke kamu. Tapi ketika kamu membuka email millennials, gangguan tersebut pasti akan mengganggu aliran pemikiran kamu dan lebih sulit untuk kembali ke jalur semula millennials. Nah, itu dia ya, beberapa tips, 5 tips untuk lebih produktif lagi nih millennials. Tips selanjutnya apa sih Kak Jo? Kita pending dulu ya. Karena pembahasan kita masih panjang dan aku harap kamu masih tetap mau untuk dengerin aku. So, stay tune di sini di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Mohon perhatian kepada seluruh pendengar setia Millennials Radio. Diinformasikan bahwa mulai hari Senin 5 September 2022 Millennials Radio akan resmi menghentikan operasional siarannya. Namun kamu gak usah khawatir, buat kamu yang kangen akan siaran-siaran dari para virtual announcer Millennials Radio, kamu masih bisa dengerin seluruh keseruan siaran Millennials Radio melalui Millennials Radio Podcast yang tersedia di sejumlah platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk kamu yang kangen akan playlist Millennials Radio, gak usah khawatir juga, karena playlist Millennials Radio bisa kamu dengerin 24 jam nonstop di zeno.fm/radio/millennialsradio atau klik link di bio Instagram kita di @millennialsradio. Selain itu, playlist 24 jam Millennials Radio juga bisa kamu dengerin via aplikasi dan website online Radio Box, Zeno Media, dan MyTuner. Terima kasih untuk kesetiaannya selama ini. Terima kasih Millennials Radio pamit. Tips aku pertama kali merantau tuh, aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu loh. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Nah, gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcast sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now.
This is your radio, your station. The first spiritual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Masih ada Jojo di sini di Weekend Zone, pastinya mengudara sampai tuntas di beberapa jam ke depan. So, tadi kita udah ngebahas berapa ya cara atau tips supaya kamu bisa lebih produktif lagi ya. Ada 5 tips dari Jojo ya. Kita bakal lanjut lagi nih millennials. Selanjutnya ada hilangkan kebiasaan buruk kamu nih. Salah satu pemboros waktu terbesar kita yaitu kebiasaan buruk kita nih millennials. Nah, entah itu terlalu banyak membuka media sosial, terlalu banyak main game, atau pergi minum bersama teman. Itu adalah hal-hal yang bisa nih menghabiskan waktu, yang tanpa kita sadari itu menghabiskan waktu yang kita miliki nih. Nah, saran dari Jojo nih, kamu harus gunakan waktu kamu dengan bijak dan menghilangkan kebiasaan buruk kamu nih. Kalau kamu ingin secara serius mencapai tujuan besar dalam hidup kamu nih, dalam artian bahwa kamu mau produktif millennials. Nah, selanjutnya adalah seringlah istirahat saat bekerja. Nah, kamu mungkin merasa bahwa semakin lama kamu bekerja millennials, itu semakin maksimal juga nih hasil yang kamu dapatkan. Tapi ya, pernyataan tersebut tentunya benar nih, bukan salah ya. Tapi ya kalau misalnya kita ya istirahat, artinya bahwa kita mendukung diri kita biar lebih produktif lagi millennials. Jangan terlalu memaksa diri kita untuk bekerja tanpa henti, karena ya kita juga butuh istirahat. Kita bukan robot yang ya punya mesin yang canggih. Tapi kalau misalnya robot juga pasti suatu saat butuh yang namanya istirahat, butuh ngecas ya biar ada energi lagi. Nah, ambil waktu sejenak buat kamu, mungkin sekedar untuk istirahat. Terus ya seperti itulah, biar nanti kalau misalnya kamu kembali bekerja ya kamu bisa kembali lebih produktif lagi millennials. Nah, selanjutnya adalah meditasi atau olahraga setiap pagi millennials. Nah, kamu mungkin berpikir bahwa ini nggak akan membantu atau ya nggak berfungsi dalam manajemen waktu kamu millennials. Tapi ya meditasi dan berolahraga setiap pagi itu bisa memberi kamu keseimbangan dalam otak kamu millennials. Jadi meditasi bisa menghilangkan setiap pemikiran negatif. Dan kalau misalnya kamu lakuin itu dengan serius nih millennials, nah tanpa disadari energi, stigma, fokus ya dari mental kamu tuh akan mengalami pergeseran drastis kalau kamu membuat atau kamu menjalankan yang namanya meditasi ini millennials. Selanjutnya lagi ada buatlah daftar tugas di malam hari untuk hari berikutnya millennials. Jadi kayak to-do list tadi ya, kamu mesti melakukan yang namanya penjadwalan untuk hari selanjutnya millennials. Nah, setiap malam sebelum tidur pastinya kamu harus melakukan itu millennials. Dengan membuat itu ya kamu pasti punya nih yang namanya tujuan yang efektif untuk hari selanjutnya. So millennials, aku harap ya beberapa info itu bisa kamu pakai dan berguna untuk kamu millennials. Ya pastinya untuk produktivitas hari-hari kamu millennials. Masih ada tips selanjutnya seputar cara untuk lebih produktif lagi. So stay tune di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ya, millennials, masih ada Jojo di sini yang menemani kamu pastinya di Weekend Zone.
Ya, kita masih berbicara tentang cara untuk meningkatkan produktivitas hari-hari kamu milenial. Sudah ada beberapa tips sebelumnya. So kita lanjut dulu ya. Di tips selanjutnya adalah kamu harus menemukan inspirasi saat kamu merasa tidak bersemangat. Ya, ini pasti nih milenials, karena setiap orang pasti butuh yang namanya support system atau ya ini inspirasi ya. Kalau misalnya kamu millennials biasanya ngapain nih kalau kamu lagi nggak semangat, lagi nggak mood, ya bisa nih ya share ke instastory kamu ya, bisa di tag ke instagramnya millennials @millennialsradio. Aku tunggu, aku bakal repost satu persatu ya. Oke, untuk kamu ya yang mungkin kehilangan semangat, kamu bisa nih main-main ke YouTube ya, mungkin bisa ke sana buat cari inspirasi mungkin, karena memang sulit nih untuk tetap berada di jalur efisiensi ya. Saat kamu mengalami kehilangan semangat nih di dalam diri kamu millennials, caranya untuk menghidupkan kembali ya dengan itu, kamu butuh yang namanya inspirasi dari orang-orang di luar sana kan, karena ya inspirasi itu adalah salah satu api gitu ya, percikan api gitu yang membangun semangat kita lagi millennials. Yes, karena semangat adalah fondasi yang kuat nih untuk seseorang menjalani hari-hari pastinya, atau lebih produktivitas lagi millennials. Itu poin atau fondasi yang kedua. Yang pertama itu adalah tekad kamu millennials. Tekad adalah hal yang paling utama dan terutama dalam kamu membuat sesuatu. Jadi produktivitas juga berhubungan dengan tekad dan minat atau kesungguhan ya, kesungguhan diri kamu milenial. Selanjutnya lagi ya, ada cari atau kamu perlu yang namanya mentor atau pembimbing untuk mengarahkan kamu supaya lebih produktif lagi millennials. Nah, kamu harus menemukan yang namanya mentor, karena kamu mudah tuh ke distract atau terganggu, ataupun kamu bisa terbujuk saat kamu lagi ngedown atau lagi nggak semangat, ketika ya kamu tidak memiliki seseorang yang membimbing kamu millennials. Jadi mentor itu perlu banget kalau misalnya kamu lagi ke distract atau terganggu atau kehilangan semangat. Nah, tapi kalau kamu misalnya secara pribadi ya bisa untuk menjaga semangat kamu, ya itu kamu nggak perlu sih, tapi sangat disarankan untuk kamu menemukan seseorang mentor yang ya punya pengalaman di suatu bidang yang pastinya bisa membuat kamu lebih bersemangat lagi nih millennials. Yes, karena itu sangat-sangat penting kepada produktivitas kamu atau sesuatu yang udah kamu rencanain di sebelumnya tuh, untuk menjadi seseorang yang lebih produktif lagi. So itu dia 3 poin ya, 3 tips dari aku. Yang selanjutnya kita juga bakal bahas lagi nih di segmen selanjutnya, beberapa poin terakhir ya, yang ya pastinya membantu kamu dalam membuat hari-hari kamu lebih produktif lagi milenial. Stay tune terus di sini karena kita bakal lebih seru lagi, pembahasan kita bakal lebih dalam lagi ya. Dan see you di segmen selanjutnya milenial. Stay tune terus di Millennials Radio. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Yes, kita masih ngebahas seputar meningkatkan produktivitas hari-hari kamu bareng Jojo di Weekend Zone pastinya. Sampai tuntas di beberapa jam ke depan nih millennials. Sudah ada tips-tips di segmen selanjutnya millennials. Jadi ya, aku mau ngingetin buat kamu millennials yang kalau
apa tuh? Kalau lagi ngedown kamu tuh biasanya ngapain tuh biar lebih semangat lagi tuh? Kamu harus mencari inspirasi dari mana gitu ya. Jadi kira-kira gimana millennials? Udah ada yang mention Instagramnya Millennials Radio di Instastory? Siap-siap tuh buat aku repost di storygramnya kita. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya, yaitu adalah matikan notifikasi media sosial kamu millennials. Yes, karena notifikasi yang diberikan oleh aplikasi media sosial tuh biasanya nggak habis-habis dan membuat kamu tuh kehilangan banyak waktu millennials. Jadi coba tuh untuk mematikan notifikasi, karena kamu nggak perlu setiap saat hanya untuk mengetahui itu siapa atau segala sesuatu yang terjadi sama teman kamu millennials. Nah, ini bukan hal yang penting nih, tapi ingat kalau kamu harus menggunakan waktu dengan sangat berharga. Ingat supaya kamu nggak ngebuang waktu secara cuma-cuma hanya untuk hal yang nggak penting, karena waktu itu adalah sebuah aset yang sangat berharga dan nggak akan pernah kembali lagi milenial. Setuju? Iya dong, harus setuju ya, karena mau gimana pun ya waktu nggak bisa diulang. Detik sebelumnya kita nggak bisa ulang nih millennials ya. Dan tips selanjutnya adalah jangan ragu untuk meminta tolong millennials. Yes, nggak semua orang tuh bisa melakukan pekerjaan seorang diri nih, dan kalaupun kamu bisa melakukan sendiri ya pasti kamu butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan ya sesuatu itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini kamu bisa tuh meminta tolong kepada rekan kerja kamu atau teman kamu, sekedar meminta saran kepada mereka mungkin ya. Dan juga dengan cara ini tuh meskipun pada akhirnya rekan kerja atau teman kamu nggak bisa membantu, ya setidaknya mereka juga bisa mengarahkan kamu nih millennials ke cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Nah, cara seperti ini biasanya akan efektif kalau dilakukan setelah kamu meminta tolong ke rekan kerja kamu ataupun ke teman kamu nih millennials. Oke. Tips selanjutnya adalah menjadi lebih produktif dengan pahami tubuh kamu. Kamu sepakat dengan ini millennials? Yes, aku sepakat dengan ini, karena kalau misalnya kondisi tubuh kamu lagi nggak sehat atau kamu lagi pusing mungkin ya, pasti kamu sulit banget tuh untuk melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas dengan optimal. Nah, ditambah lagi tuh banyak orang yang mencari solusi untuk masalah yang biasanya ya kita temui. Ada yang mengonsumsi makanan ataupun minuman yang tidak sehat seperti kopi ataupun minuman berenergi. Nah, solusi atas masalah di atas ya, solusi yang tadi udah aku sebutin adalah menjaga kesehatan tubuh kamu millennials dengan makan makanan yang sehat ataupun minum minuman yang sehat. Nah, jangan lupa untuk sarapan sebelum memulai beraktivitas, karena tubuh kamu butuh yang namanya energi dari asupan gizi makanan yang kamu konsumsi di pagi harinya. So ya, kalau kamu nggak sarapan, otomatis kamu nggak akan berkonsentrasi saat bekerja atau melakukan aktivitas kamu. Itu dia millennials ya, tips dari aku. Dan yes, tentunya masih ada beberapa lagi ya tips-tips yang menjadi poin-poin terakhir di bagaimana cara menjadi seseorang yang lebih produktif lagi gitu ya. So stay tune di Millennials Radio, karena ya kita bakal bahas yang lebih seru lagi. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 4 tips terakhir Weekend Zone ya, seputar cara untuk lebih produktif lagi menjalani hari-hari kamu millennials. Yes, kalau tadi udah ada ya tentang jangan ragu untuk meminta tolong ya,
matikan notifikasi media sosial ya. Selanjutnya adalah sisihkan waktu nih untuk olahraga. Nah, jadi olahraga tuh penting banget nih millennials ya. Jangan jadikan kesibukan yang kamu miliki tuh untuk membatasi diri nggak olahraga. Karena ya olahraga biasanya ya bukan hanya untuk menyehatkan tubuh aja millennials, tapi bisa meningkatkan konsentrasi kamu dan membuat pikiran lebih cepat bekerja. Karena ya pada akhirnya hal ini bisa sangat membantu kamu millennials menjadi seseorang yang lebih produktif di kantor atau di sekolah mungkin ya. Nah, sisihkan waktu setidaknya 30 menit lah ya setiap hari untuk olahraga. Mungkin sebatas senam apa ya orang bilang senam itu yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya kamu bisa pakai SKJ orang bilang ya, SKJ untuk memulai. Mungkin kalau misalnya kamu nggak bisa SKJ ya paling nggak kamu bisa jogging nih millennials. Yes. Selanjutnya kamu bisa menjadi seseorang yang lebih produktif dengan dekorasi yang menarik. Nah, kalau kamu melihat dinding kosong di ruang kerja kamu atau di kamar kamu millennials, nah nggak ada salahnya kalau kamu masang hiasan di sana atau dekorasi yang membuat ruangan atau kamar kamu tuh terlihat lebih menarik. Nah, itu salah satu bagian dari cara kamu untuk memproduktivitaskan diri kamu atau memproduktivitaskan hari-hari kamu millennials. Yes, karena ruang kerja atau dekorasi kamar yang baik itu akan berdampak juga nih kepada produktivitas kita sehari-hari millennials. Yes, aku sepakat dengan itu. Jadi kita bisa lanjut ke poin selanjutnya ya millennials. Ya, ada menentukan prioritas. Kalau tadi di to-do list ya, di membuat to-do list, ada juga yang namanya memilah poin-poin yang dianggap penting atau dianggap prioritas gitu ya. Di sini juga ada ya untuk menjadi lebih produktif ya dalam pekerjaan atau dalam apapun ya, kamu harus menentukan skala prioritas dari apa yang akan kamu buat. Nah, kamu bisa membuat tingkat prioritas atas setiap tugas ataupun pekerjaan dengan memberikan label rendah, sedang, dan tinggi. Nah, jangan pernah untuk meremehkan setiap tugas ataupun hal-hal yang udah dipercayain kepada kamu nih milenial, seperti memeriksa email, merapikan dokumen-dokumen, dan melakukan panggilan telepon kepada teman atau klien kamu millennials. Yes, aku juga sepakat dengan ini millennials ya. Jadi yang sepakat mari angkat tangannya. Kita goyang sama-sama. Tapi jangan goyang dulu ya. Karena kalau kamu mau jadi orang yang disiplin ya, disiplin lah. Kalau kamu menjadi seorang yang produktif ya, kamu harus disiplin juga millennials. Bukan hanya kamu menentukan prioritas saja ya. Nah, kalau kamu sudah ya memiliki rencana, membuat rencana, kamu harus bekerja keras untuk memastikan hal itu tetap berada pada target yang ditetapkan millennials. Jangan pernah membiarkan diri kamu menunda tugas dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan, karena kalau kamu menunda ya nggak bakal habis-habis nih millennials. Nah, belajar untuk disiplin itu sangat diperlukan untuk mendorong tugas atau pekerjaan kita lebih mudah diselesaikan atau lebih mudah maju millennials. Yes, itu dia beberapa poin penting ya, beberapa poin terakhir di tips bagaimana cara untuk produktif dalam hari-hari kamu. So, selanjutnya aku mau kasih tahu kamu cara menghabiskan weekend kamu biar seru gitu ya. Kalau tadi kamu udah prioritaskan diri kamu ya, cara untuk lebih produktif, maksud aku ya, lebih produktif lagi ya. Sekarang aku mau kasih tahu kamu cara supaya kamu bisa menikmati ya setiap harinya, atau ya paling enggak weekend lah. Iya dong, karena weekend kan setiap orang menanti-nantikan itu. So, jangan kemana-mana, kita bakal bahas itu di segmen selanjutnya. So, stay tune di Millennials Radio. This is Weekend Zone.
This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Weekend Zone masih ditemenin sama Jojo pastinya, dan kita bakal tuntas di beberapa jam ke depan. So, aku di segmen ini mau kasih tahu kamu Millennials. Ide aktivitas weekend di rumah nih. Kan sekarang lagi weekend tuh. Tadi kita udah ngebahas tentang cara produktif. Sekarang kita mau ngebahas tentang cara supaya kita bisa enjoy life ya. Salah satunya adalah dengan ide aktivitas weekend di rumah sendiri. Yang pertama ada movie atau series maraton. Ya, siapa nih yang biasanya kalau weekend tuh suka maraton film? Ini salah satu tim yang memang banyak banget di Indonesia. Untuk kamu yang sama bisa angkat tangan. Ya, salah satu cara paling mudah buat isi kegiatan akhir pekan di rumah adalah dengan movie maraton. Ya, selain film, kamu juga bisa nih nonton TV
series ataupun web series secara maraton millennials. Nah, kegiatan ini sudah menjadi salah satu kegiatan favorit untuk menyegarkan pikiran saat akhir pekan tiba tanpa perlu repot-repot keluar rumah millennials ya. Yang kedua adalah waktunya menata dan mendekor ulang rumah kita. Bener nggak sih? Iya dong. Nah, supaya nggak suntuk dengan suasana rumah yang itu aja, kamu bisa nih memanfaatkan weekend untuk menata serta mendekor setiap sudut rumah kamu millennials. Nah, tak hanya menyenangkan ya dengan mendekorasi dan dengan suasana baru ya, atmosfer rumah kamu tentu akan terasa lebih menyegarkan dan beraktivitas weekend di rumah bisa lebih seru banget nih milenial. Setuju? Harus setuju lah. Yang ketiga itu adalah memanjakan diri dengan perawatan tubuh untuk cewek-cewek, untuk ciwi-ciwi ya, mani pedi mungkin. Iya, akhir pekan juga bisa nih menjadi saat yang tepat untuk melakukan yang namanya perawatan diri. Nah, tak perlu lagi ke salon karena berbagai perawatan tubuh sederhana bisa juga kamu lakukan di rumah saat weekend di millennials. Contohnya nih, kamu bisa skincarean ya, bisa ajak pacar kamu gitu ya. Weekend bareng terus make upin dia deh. Untuk cewek-cewek ya, untuk cowok-cowok bisa lah buat apa gitu. Iya, kamu bisa gunakan masker wajah alami, lulur, bisa juga pakai krim bat sendiri di rumah ya. Biar lebih mudah, kamu juga bisa nih beli produk perawatan untuk di rumah tanpa perlu repot-repot membuatnya sendiri. Yes, aku setuju sama itu. So millennials, weekend kamu di rumah ngapain nih? Di 3 poin ini apakah udah ada salah satunya? Ya pasti ada dong ya. Yes, aku bakal kembali lagi ya di segmen selanjutnya dengan ide aktivitas weekend di rumah pastinya. So stay tune di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Millennials, masih ada Jojo di sini di Weekend Zone menemani kamu sampai tuntas di beberapa jam ke depan. Di segmen ini kita bakal lanjut nih ngebahas tentang ide kreativitas weekend di rumah. Kalau tadi kan udah ada marathon movie series ya gitu ya. Ada menata rumah, ada juga memanjakan diri dengan skincare atau perawatan tubuh ya. Nah, di poin berikutnya adalah menikmati me time dengan segelas teh dan buku favorit. Kalau kamu bukan penyuka buku ya, kamu bisa dengerin lagu favorit kamu millennials. Karena selain menikmati me time dengan memanjakan diri dengan berbagai macam perawatan nih millennials, alternatif aktivitas atau me time yang gak kalah refreshing untuk dilakukan saat weekend adalah dengan membaca buku ataupun mendengarkan musik favorit kamu nih, ditemenin sama segelas teh hangat ya, pasti jadi lebih nikmat nih saat kamu menikmati musik kamu atau lagi baca buku ya. Nah, poin selanjutnya adalah buat atmosfer lebih segar dan lebih sejuk lagi dengan berkebun. Nah, kalau kamu punya halaman rumah yang luas, nah berkebun bisa jadi ide aktivitas saat weekend millennials yang nggak kalah menarik untuk dicoba. Nah, kamu bisa mencoba untuk menanam bunga ataupun tanaman hias untuk memperindah taman rumah kamu. Nah, sekaligus untuk membuat suasananya tuh lebih menyenangkan dan menyegarkan. Nah, kalau kamu gemar memasak ya, menanam sayur juga bisa nih millennials. Bisa jadi pilihan yang gak kalah seru lagi. Yes, karena ya kamu bisa dapat sayuran gratis dengan berkebun itu. Ya, kamu paling cuman mengeluarkan ya budget untuk airnya aja sih ya, perawatan, maintenance ya. Oke.
Selanjutnya adalah bereksperimen dengan resep-resep baru di dapur. Untuk cewek-cewek, untuk ciwi-ciwi mau masak gitu ya. Ini udah menjadi hal yang penting banget atau udah menjadi satu hal yang wajib untuk dicoba nih. Nah, kalau kamu suka masak ya kamu bisa tuh luangkan waktu kamu di akhir pekan biar ya bisa coba tuh masakan baru, resep-resep baru dari YouTube, mungkin dari majalah ya. Selain menyenangkan ya, aktivitas weekend di rumah ini juga ampuh banget, bisa nyenengin kamu ya, perut kenyang lah ya. Iya millennials, aku juga sepakat kalau aku biasanya masak kalau weekend gitu ya, coba resep-resep baru atau resep-resep yang ada di otak aku. Aduh, bisa sakit perut tuh serumah. Tapi nggak masalah, mencoba itu bukan hal yang salah sih ya, karena dari mencoba kita tahu, learning by doing itu ada. Oke deh millennials, stay tune terus di Millennials Radio karena aku bakal hadir dengan info yang sama juga dengan beberapa poin penting yang bisa kamu lakukan saat weekend yang pastinya nggak ngebosenin. Stay tune terus di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Ya, masih ditemenin sama Jojo di Weekend Zone, segmen terakhir gitu ya. Di segmen 10 aku mau kasih tahu kamu millennials ide aktivitas weekend di rumah yang bisa kamu coba ya, selain beberapa poin yang udah aku kasih tahu di segmen sebelumnya. Ya, itu adalah kamu harus habiskan waktu dengan mabar bareng sahabat. Siapa yang gamers di sini? Adalah ya, pasti banyak sekali gamers di yang lagi dengerin kita gitu ya. Nah, kalau kamu gamers itu gak ada lagi ya, kamu pasti sepakat dengan gak ada lagi kegiatan yang lebih asik ya selain mabar gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah gamers tapi kamu punya aktivitas dari Senin sampai Jumat, ya ini adalah salah satu momen yang pas buat kamu menjalani weekend kamu gitu ya, yaitu mabar bareng sama temen kamu ya, sama sahabat, karena memang banyak sekali nih game online hits yang bisa kamu mainkan sama-sama nih sama sahabat kamu ya. Pastinya bakal lebih seru kalau mainnya tuh rame-rame. Iya ya, apalagi game yang lagi nge-hit sekarang, yang lagi nge-hype sekarang tuh kalau mainnya sama-sama makin lebih seru lagi tuh millennials. Yes, di poin selanjutnya ya ada buat permainan sederhana untuk dimainkan bersama keluarga. Betul banget nih millennials, kamu harus coba karena kalau kamu menghabiskan weekend di rumah bareng sama keluarga, tentu kamu pasti melakukan aktivitas bersama. Bisa jadi solusi yang tepat ya, salah satunya ya, apalagi kalau kamu di rumah bersama anak-anak kamu, kalau kamu udah berkeluarga millennials. Nah, kamu bisa menciptakan berbagai permainan sederhana yang bisa dimainkan bersama nih, kayak Truth Order, mungkin main Kahoot bisa sih ya. Atau kalau kamu merasa itu repot banget, kamu juga bisa bermain di board games rame-rame bersama-sama sama anggota keluarga di rumah. Sepakat? Harus sepakat nih millennials. Oke, di poin terakhir, di poin yang ya terakhir lah ya dari ide aktivitas weekend di rumah, yaitu sesekali kamu bisa bermalas-malasan tuh. Nggak ada tuh salahnya kalau misalnya kamu malas-malasan, tapi jangan sering karena nggak baik banget nih millennials. Nah, akhir pekan lu nggak harus selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan produktif, tapi setelah kamu sibuk dengan rutinitas selama seminggu penuh ya nggak ada salahnya tuh untuk kamu
menghabiskan weekend dengan bermalas-malasan. Sesekali bisa lah ya. Nah, menghabiskan waktu 1 hari penuh dengan mengenakan piyama dan berbaring santai di tempat tidur ya, dibarengi sama nonton film di TV, waduh, atau main handphone mungkin ya. Itu bisa jadi kegiatan akhir pekan yang paling menyenangkan atau surga dunia banget. Untuk kamu kaum rebahan gimana, sepakat dengan ini? Harus sepakat dong ya. Nah, millennials, itu dia ya beberapa tips atau beberapa ide aktivitas weekend di rumah kalau misalnya kamu seorang yang produktif banget nih ya. Dan yes, kalau misalnya kamu hanya punya satu kesempatan di weekend untuk menikmati weekend, apa yang bakal kamu lakuin? Dari 9 poin di atas, apakah ada salah satunya atau mungkin ada lagi nih yang lain? Bisa lah ya share di Instastory-nya, bisa record siaran aku, share di Instastory-nya kegiatan weekend apa sih yang biasanya kamu lakukan bareng sama keluarga di rumah, atau hal pribadi atau aktivitas pribadi yang kamu lakuin di rumah. So, stay tune terus di sini millennials. Aku break dulu ya. Break sebentar bisa lah ya. Stay tune terus di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Dan semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 드럼도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it. 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Last segment di Weekend Zone ditemenin sama Jojo pastinya. Dan yes, di segmen ini aku mau say goodbye dulu untuk kamu millennials. Thank you banget udah dengerin kita selama ini, udah setia menemani kita, udah mau requestan lagu di Riang, udah mau gabung di morning show, di afternoon show, juga di Weekend Zone, di program malamnya tuh apa tuh aku iya apa tuh ya tapi thank you banget udah beratensi bareng sama kita kurang lebih 1 tahun ini. Aku berterima kasih banget karena kalian udah menjadi sahabat aku, teman aku, dan juga thank you banget untuk Kak Aziz atas kesempatannya. Aku berterima kasih banget, gak ada pengalaman seseru ini yang bisa ngebuat aku sampai di titik ini. Thank you banget untuk kamu millennials sudah terus pantengin kita, udah terus semangatin kita kalau misalnya kita ngedown. Thank you selalu ada buat kamu yang ya selalu mendengarkan kita tapi nggak beratensi. Thank you banget. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi dengan berakhirnya siaran ini ya kita nggak bakalan lagi ketemu di udara. That's so sad, but ya aku mau bilang kalau perpisahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi bukan akhir dari semuanya. Gak masalah, kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu, bisa ketemu lagi di
suatu waktu ya, karena yang namanya perpisahan pasti lagi ada yang namanya pertemuan. So jangan sedih, karena yes, dari pertemuan, dari perpisahan kita belajar banyak tentang yang namanya bersyukur. Kita harus bersyukur tentang waktu yang ada, tentang kenangan yang diciptakan bersama gitu ya. Tapi ngomongin tentang kenangan, aku banyak belajar banget. Aku punya banyak kenangan yang gak akan aku lupakan dari millennials. Meskipun aku jarang siaran gitu ya, tapi aku selalu ngikutin bagaimana perkembangan millennials dari awal tahun kemarin sebelum aku masuk ke Millennials Radio. Aku dengerin millennials dan aku menjadi sahabat millennials juga ya, pernah menjadi posisi pendengar juga. Aku pernah mendengar millennials, maksudnya jadi pendengar setianya millennials, dan kemudian menjadi salah satu virtual announcer-nya millennials adalah sesuatu yang wow, ngebuat aku nggak bisa ngelupain ya. Sampai di titik ini ya, itu terlalu jauh banget dan sangat panjang banget gitu ya. Pokoknya big thank you untuk Aziz, thank you juga untuk para virtual announcer yang udah bekerja keras selama ini. Untuk teman-teman internship juga semangat ya, thank you banget udah menjadi bagian dari millennials. Yes, dan untuk kamu millennials, mungkin siaran ini adalah siaran terakhir kita ya. Millennials Radio mungkin harus pamit dari ruang dengar kamu. Pastinya Jojo juga izin untuk pamit, karena ya dimana ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Yes, Jojo mohon maaf kalau misalnya ada salah mewakili millennials juga ya. Kalau radio millennials ada kesalahan yang ya nggak sengaja, mohon dimaafkan. Dan aku mau kasih dulu untuk kamu millennials dari punyanya Mario G. Clau dengan terima kasih spesial untuk millennials di seluruh Indonesia. I love you guys. Kemarin rasanya cepat berlalu saat aku melangkah maju, seakan takut menghantui pikiranku sendiri. Tiba-tiba semua jadi berbeda. Ku merasa sangat percaya aku tak akan kembali dan berhenti di sini. Kau yang percayaku, terima kasih. Kau yang meragukanku, terima kasih. Dengarkanlah suaraku, nyanyianku untukmu, untukmu. Thank you all my friends. Bahagialah jiwa yang penuh mimpi tentang hidup dan masa depan. Kita tak akan menyerah dan berhenti di sini. Kau yang percayaku, terima kasih. Kau yang meragukanku, terima kasih. Dengarkanlah suaraku,
Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.